Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Uti Asia. Di sini kita akan belajar tentang NFS server, yaitu software ataupun tools yang digunakan untuk sharing file dari Linux ke Linux. Jadi di sini kita akan membuat Debian server yang memiliki data dengan direktori yang mana data tersebut dapat diakses oleh Ubuntu desktop. Karena kedua VM ini berbasis Linux. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Di sini, sebelum kita menginstal NFS server, kita harus mengatur repositorinya terlebih dahulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server secara online. Kita masukkan komennya, yaitu nano/etc/apt/source.list. Kemudian, pastikan untuk bagian kartolo ini berada dalam komentar. Atau jika milik teman-teman masih kosong, teman-teman bisa untuk menulisnya secara manual, persis seperti ini. Jika sudah, kalian bisa save, lalu ketik apt update. Selanjutnya, kita install NFS servernya dengan komen apt install nfs kernel server. Nah, di sini kita telah berhasil menginstal NFS server. Pembahasan yang kedua adalah konfigurasi NFS read-only. Jadi kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server dan bisa diakses oleh Ubuntu client. Namun di sini kita akan membuat aksesnya hanya read saja. Jadi sebelumnya kita bisa lihat ls/ terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak direktori. Maka kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir/nfs1. Nah, kemudian kita bisa masuk ke nano/etc/export untuk mengkonfigurasi direktori nfs1 atau agar bisa diakses oleh IP apa saja dengan hak akses read-only. Di sini kita konfigurasikan dengan mengetik /nfs1 atau nama direktori yang ingin kalian inputkan untuk bisa diakses oleh server lain. Kemudian di sini kita klik tab 2 kali, kemudian ketik bintang dengan maksud untuk mendefinisikan IP address atau siapa saja dapat mendapatkan hak akses read-only, yaitu dengan tanda RO. Kemudian di sini kita save. Kemudian kita bisa merestartnya dengan systemctl restart nfs server. Ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Jadi di sini kita akan membuat Ubuntu client mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi untuk sharing file. Pada Ubuntu desktop, sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server, maka kita juga harus menginstal software sebagai penerima, yaitu di sini dengan komen sudo apt install nfs command. Nah, kita ketik Y, dan di sini kita tunggu hingga selesai. Nah, langkah selanjutnya, jika penginstalan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita perlu showmon atau melihat direktori mana yang sudah di-sharing oleh Debian server. Namun sebelumnya, di sini kita pastikan lebih dahulu bahwa Ubuntu client dan Debian server dapat berkomunikasi dengan ping. Nah, jika sudah berhasil berkomunikasi, kita akan mengetikkan komennya, yaitu showmon -e dan IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Nah, di sini sudah muncul nfs1, yang berarti Debian server telah men-sharing direktori nfs1. Kemudian, kita coba untuk menerima direktorinya, namun sebelumnya kita perlu membuat direktori terlebih dahulu. Saya cek terlebih dahulu pwd. Nah, sekarang kita telah berada di /home/user, atau di sini /home/utiasia. Maka saya akan berikan perintah mkdir terima nfs.
Jadi, fungsi direktori terima NFS adalah untuk menerima sebuah file yang kita terima melalui NFS 1 dan juga digunakan untuk menyimpan seluruh filenya. Berikutnya, kita dapat mengkonfigurasi direktori terima NFS dapat digunakan untuk menerima seluruh file yang diberikan Debian Server melalui NFS 1, yaitu dengan sudo mount 10.10.10.2 lalu masukkan direktori yang ingin kita terima, yaitu di sini NFS 1. Lalu kita berikan tempat untuk menyimpan file-file tersebut, yaitu di sini saya di /home/utiasia/terima NFS 1. Kemudian kita bisa cek isi direktori terima NFS 1 dengan ls/terima NFS. Di sini masih kosong atau tidak terdapat apa-apa karena kita memang belum membuat file apapun di NFS 1. Jadi di sini kita bisa menambahkan file pada direktori NFS 1 pada Debian Server. Di sini saya misalkan akan membuat dengan nama uti.txt. Selanjutnya, pada Ubuntu Client kita bisa cek kembali. Nah, di sini filenya sudah sinkron atau sudah diterima oleh Ubuntu Client melalui direktori terima NFS 1. Yang keempat adalah konfigurasi NFS read write. Seperti yang kita konfigurasi sebelumnya, bahwa NFS 1 yang dapat mengaksesnya adalah IP apa saja dengan ciri simbol bintang ya. Namun, aksesnya hanya read saja atau membaca saja, tidak dapat mengedit ataupun mengeksekusi. Nah, di sini kita coba pada Ubuntu Desktop dengan perintah touch terima nfs/ut.txt. Maka akan muncul output denied atau read-only file system. Sehingga, jika kita coba untuk nano pun, itu akan muncul unwritable. Maka kita akan membuat file baru yang mana file baru tersebut bisa melakukan read dan write. Kita juga akan membuat direktori baru, namun direktori tersebut dapat diakses oleh IP dengan nama 172.16.1.0/24, di mana klien Ubuntu adalah salah satunya. Di sini kita juga bisa buka Debian servernya, dan kita akan buat direktorinya dengan nama NFS2. Kemudian kita masuk ke nano/etc/exports. Kita ketikkan /nfs2, lalu tab 2 kali, kemudian masukkan IP-nya, yaitu 172.16.1.0/24. Kemudian kita masukkan aksesnya, yaitu read, write, kemudian koma, sync, atau sinkron. Jadi maksudnya adalah yang dapat mengakses direktori NFS2 adalah IP 172.16.1.0/24. Dan di sini kita save, lalu restart sistemnya. Dengan sistem ctl restart nfs/kernel/server. Nah, pada Ubuntu Client kita buat direktori baru juga untuk menerima NFS2. Di sini dengan nama terima NFS2. Kemudian, kita akan membuat direktori ini digunakan sebagai tempat menerima sebuah file yang ada di NFS2 dengan sudo mount 10.10.2.2/nfs2, kemudian direktorinya yaitu /home/utiasia/terima nfs2. Dan kita cek dengan ls. Di sini tentunya masih kosong, maka kita di sini perlu membuat file dulu di Debian Server. Karena di sini touch /nfs2/hello.txt. Dan kita bisa cek lagi pada Ubuntu Client. Nah, sekarang seharusnya seluruh file yang ada di NFS2 yang sudah di-mount ke direktori terima NFS2 dapat kita lihat dan juga kita ubah atau edit. Yang terakhir adalah mount NFS permanen. Kita perlu melakukan NFS permanen. Kita perlu melakukan mount secara permanen karena jika kita mematikan Ubuntu kita, kemudian merunning-nya kembali, kita harus meng-mount satu-satu direktori yang sudah kita mount sebelumnya. Yang mana hal tersebut sangat tidak efisien. Jadi kita masukkan perintah sudo nano /etc/fs
Di sini kita akan melakukan konfigurasi di bagian paling bawah. Teman-teman dapat mengetikkan 10.10.10.2 kemudian titik 2 slash nfs1 kemudian direktorinya yaitu slash home slash utiasia slash terima nfs dan kita tab 2 kali, kita ketik nfs lalu tab kemudian ketikkan underscore netdev. Kemudian di sini kita set. Maka sekarang jika Ubuntu klien kita mati dan kita ingin merunning-nya kembali, kita tidak perlu melakukan mount lagi, yang mana nantinya data pada Debian server akan tetap selalu sinkron pada direktori yang sudah kita mount permanen pada Ubuntu klien. Seperti itu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!